Dan Nah, apa? headset itu dong. Headset. Apaan? Ya itu headset. Ini Tamago. Ya udah Ini lah, dah. sini pinjam. Ya, nih. Kenapa ya disebut Tamago sama si Chan? Kamu nanya. Oh, gara-gara bentuknya kayak telur. Makanya disebut Tamago. Secara nggak sadar kita itu adalah korban dari dominasi nama brand. Kayak misalnya kita ke warung untuk beli air mineral, kita pasti bilangnya beli Aqua. Atau yang lebih relate lagi ketika saya pernah pinjam laptop ke teman saya, pinjam laptopnya dong, dia bilangnya nggak punya laptop, punyanya MacBook. Gaya banget ya. Jadi kayak ya dia nggak mau disebut itu laptop, maunya disebut dengan Mac. Nah ini adalah salah dua ya, bukan salah satu brand name dominance yang sekarang juga dilakuin sama Fantech. Fantech gak mau produknya yang ini disebut dengan headset, maunya disebut dengan Tamago. Jadi Tamago ini adalah produk terbarunya Fantech. Tamago ini beda dari produk sejenis lainnya kayak misalnya Fantech MH82 yang memang segmennya ini untuk gaming. Jadi si Tamago ini memang difokuskan atau disegmentasikan untuk orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Kenapa seperti itu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama tentu dari segi bobot. Bobotnya Tamago ini kalau misalkan tanpa mikrofonnya itu cuma 165 gram. Kalau misalkan kita tambahin mikrofon, bobotnya itu cuma 173 gram. Jadi ringan dan juga enteng banget untuk dibawa kemana-mana. Feel-nya ketika dipakai itu kayak bando, tapi dia nggak terlalu neken gimana gitu. Alasan kedua adalah konektivitas. Dia punya triple connection. Yang pertama dia bisa pakai wired atau kabel menggunakan kabel USB-A to USB-C, terus juga bisa pakai strike speed wireless dongle 2,4 GHz yang udah kita coba, dan di koneksi dongle ini dia sangat-sangat minim latency. Ya dia ada delay sebenarnya, cuman nggak kerasa gitu. Kita cobain main game Valorant atau PUBG M di dongle ini aman-aman aja, nggak ada kerasa delay. Terus konektivitas yang ketiga dia udah pakai Bluetooth, walaupun memang Bluetoothnya bukan Bluetooth yang terbaru itu 5.3, Tamago ini pakai Bluetooth versi 5.0, tapi versi 5 ini udah low power dan lebih responsif kok. Dan dengan adanya Bluetooth ini kita bisa pakai Tamagonya di device lain yang nggak punya USB-A kayak iPad atau handphone kita. Dan enaknya lagi kalau misalkan baterainya habis, kita bisa pakai koneksi wired yang USB-A to USB-C-nya tadi, karena ketika dipakai koneksi wirednya dia juga sama ngecas. Jadi masalah baterai sebenarnya bukan masalah yang gimana-gimana, karena baterainya pun juga awet. Fantech mengklaim kalau baterainya ini bisa tahan sampai 18 jam. Jujur kita belum nyobain sampai 18 jam habis karena ini udah kita pakai selama 5 hari, tapi ya nggak langsung 5 hari nonstop gitu, nggak. 5 hari ini kita pakai di berbagai device, baterainya juga belum habis-habis. Lanjut ke alasan yang ketiga dari sisi desainnya. Ini cakep banget sih desainnya. Desainnya ini sesuai dengan namanya ya, Tamago, yang artinya telur kalau dalam bahasa Jepang. Earpadnya ini bentuknya kayak telur, dan untuk earpadnya ini dia pakai earpad busa. Selain itu yang saya suka lagi dari desainnya adalah kombinasi warnanya yang cukup bagus antara headband, earpad, dan juga casingnya yang cuman pakai dua warna ini. Jadi hitam dan putih, jadi terlihat clean, simple. Malah terlihat mahal menurut saya kalau barang-barang yang simple seperti ini. Penempatan tombolnya juga udah oke. Dia ada di earpad belakang bagian kiri yang terdiri dari tombol power, volume up and down, ganti mode konektivitas. Port-portnya pun kayak USB-C, dan juga port untuk mic-nya pun ada di sebelah kiri. Sayangnya untuk volume up and down-nya kalau misalkan lebih simple lagi pakai scrolling wheel aja, menurut saya akan lebih cakep sih ya. Karena kalau tombol ini ketika kita pencet ya di telinga itu kayak pencetannya jadi kedenger juga. Tadi saya singgung sedikit soal mikrofonnya ini, bukan dari sisi desain aja yang saya suka, tapi dari sisi fungsi juga. Karena dia detachable, jadi bisa dicopot seperti ini. Kalau misalkan lagi pengen teleponan ya bisa pakai ini. Kalau pengen lagi jogging atau olahraga tinggal dicopot aja, biar dipakainya itu lebih ringan dan nyaman. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Tamago WH01. Dan ini saya coba di luar karena suasananya lagi berangin. Dan kalau misalkan kalian bisa dengar suara saya dengan jelas, ya berarti noise cancellingnya lumayan bagus. Nah ini kalau misalkan saya tempelkan kayak gini. Dan coba kita lihat ya Bluetooth-nya ini berapa panjang. Dan sekarang kita coba, itu HP-nya dipegang Tito di sebelah situ, dan saya nggak pegang HP. Jadi jaraknya Bluetooth versi 5 itu biasanya sekitar 10 meter. Ini benar-benar nggak ada halangan, nggak ada tembok, harusnya kalian masih bisa dengar ya. Ada mobil, jadi awas. Nah,
Kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya. Kalau misalkan saya berbalik, apakah suaranya juga masih bisa kedengar? Ini ada suara diesel ya. Wah. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya. Kalau buat kualitas driver atau kualitas suara dari Tamago ini, dia lebih frekuensi low-nya itu lebih dominan sih. Alias bassnya ini lebih kerasa. Untuk penggunaan kayak nonton film, main game, denger musik EDM ini pas. Tapi untuk suara kayak vokal, terutama di musik akustik suaranya jadi agak mendem karena tertutup oleh frekuensi low. Tapi balik lagi masalah suara itu preferensi masing-masing. Kalau saya lebih sukanya itu suara-suara yang balance, suara yang natural. Nah, karakter-karakter driver seperti ini itu disukai sama Tomo dan gamer biasanya. Karena ketika kita main game terus frekuensi low-nya itu di boost, suara step, suara tembakan, suara bom yang agak jauh itu akan lebih imersif dengan karakter-karakter driver yang seperti ini. Terus khusus untuk konektivitas wired dan juga konektivitas dongle 2,4 GHz strike speed-nya tadi, kita bisa pakai gaming mode. Jadi kita bisa tekan tombol mute mic-nya 2 kali sampai ada bunyi nut-nut. Nah, di mode gaming ini fitur surround sound-nya itu akan aktif. Kayak suaranya itu muter gitu di kepala kita. Dan bass-nya kayak lebih dikuatin lagi, lebih imersif lagi. Nah, ini bakalan cocok kalau kita gunakan untuk nonton film action dan juga bermain game. Tapi kembali lagi, suara itu sebenarnya ya preferensi orang masing-masing, selera orang masing-masing. Kayak earcup-nya ini juga menurut saya ya preferensi. Karena kalau saya pribadi, saya lebih suka yang pakai leather. Karena sensasi kulit ketemu kulit itu menurut saya lebih enak aja. Kalau pakai busa seperti ini, ya karena saya tipikal orang yang cepat banget berkeringat, jadi lama-kelamaan keringatnya bisa di daerah busanya ini. Cuman enaknya, busanya ini bolong-bolong atau istilahnya itu breathable. Jadi kalau kita pakai dalam waktu yang cukup lama, itu nggak terlalu gerah karena sirkulasi udaranya lebih bagus kalau pakai busa seperti ini. Bisa keluar masuk dengan mudah gitu anginnya kalau pakai bahan breathable seperti ini. Terakhir pengalaman saya pakai Tamago ini nyenengin sih ya, karena dia memang ringan, terus juga walaupun dia nggak punya ANC, karena dia over ear ketika dipakai ini suara background itu jadi lebih terdengar lebih pelan, kayak suara AC di belakang saya ini juga pelan walaupun dia nggak punya ANC. Dan untuk clamp force-nya ini dia juga nggak terlalu nekan, jadi kalau dipakai lama saya nggak terlalu pusing dan nggak terlalu banyak beban di kepala. Nyaman sih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Fantech Tamago. Untuk harganya, dia dibanderol dengan harga 599.000 dan pada saat launching kalian bakalan dapat free pouch juga dari Fantech. Jadi ada tempatnya. Ada varian lain warna hitam kalau kalian orangnya kayak saya, nggak suka bersihin device-nya dan takut warna putihnya jadi kotor. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka warna putihnya ya, kayak lebih elegan gitu. Kelebihannya di harga 599.000 menurut saya banyak sih. Desainnya saya suka, simple, clean, dan terlihat premium. Bobotnya juga ringan dan nyaman untuk dipakai dalam waktu yang lama. Mic-nya juga detachable, kalau kita nggak mau pakai tinggal lepas aja. Koneksinya lengkap, triple connection. Baterainya awet dan ada fitur gaming mode di mode wired dan mode dongle-nya. Kekurangannya menurut saya, sekali lagi ini preferensi ya. Kekurangannya dia nggak ada leathernya di sini karena saya suka leather. Terus untuk tombolnya ini masih pakai tombol pencetan yang suaranya aja kalau misalkan seperti ini dia lumayan kenceng ya. Apalagi kalau kita pakai terus kita tekan. Nah, di telinga itu kayak lebih suaranya itu lebih dominan gitu. Kalau pakai scrolling wheel menurut saya akan lebih cakep lagi sih. Terus katanya ini kan disegmentasikan untuk orang yang mobilitasnya tinggi ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa default. Walaupun ada pouch-nya, kalau nggak bisa default ya kalau kita taruh tas jatuhnya bakal menuin space. Tapi overall dengan harga cuma 599.000, fiturnya selengkap ini menurut saya Fantech masih mendominasi lah ya kalau misalkan kita cari peripheral atau gadget yang value to performance. Karena kalau kita lihat di brand lain dengan fitur yang sama, harganya itu biasanya masih di atas 700, bahkan ada yang di atas 1 juta. Jadi untuk Fantech masih worth it banget di harga 599.000. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.